Terhadap ancaman ini. Benar? Tes, 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 tes satu. Ini udah ready? Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani wa ikhwati, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahikumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, ya. Dan salah satu ya ilmu yang terpenting yang harus kita pelajari adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid, ya. Ya, dengan rujukannya syarah kitab tauhid Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali setelah sebelumnya pada beberapa kesempatan yang lalu, ya, kita telah mempelajari, ya, dari awal kita sudah mengenal apa itu tauhid, ya, dan pembagian tauhid. Kemudian kita masuk ke dalil yang pertama dalam kitab tauhid. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini, ya, tentunya sebagian dari kaum muslimin, ya, sebagian dari kita sudah sering mendengarkan, bahkan mungkin sejak, ya, dari SD sudah diajarkan di sekolah-sekolah, ya. Kita sudah sering dengarkan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya. Jadi jin dan manusia ya'budun, ya, kecuali apa? Agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat ini menunjukkan, ya, apa?
esensi kita hidup di dunia ini, ya, tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Yaitu apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Syekh rahimahullahu taala illa liya'budun, ya. Istitsna mufarraq min a'amil ahwal, ya, jadi ini pengecualian dari kondisi umum. Yang artinya apa? Ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk, ya, sesuatu apapun kecuali hanya untuk beribadah. Namun perlu kita pahami di sini, ya, bukan berarti bahwa, ya, dengan tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, bukan berarti kita sepanjang umur kita habiskan untuk apa? Untuk beribadah, bukan. Ya. Bukan untuk sholat terus-menerus sepanjang waktu, ya. Jadi, ya, sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari, ya, tentang definisi ibadah itu, ya. Itu apa? Isim jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Minal aqwal wal af'al al batinah wa zahirah, ya. Jadi semua, ya, sesuatu atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan maupun perbuatan, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu ibadah, ya. Jadi bukan hanya sekedar ibadah yang sudah diwajibkan saja, yang sudah dijelaskan tata caranya, ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang pada dasarnya itu adalah suatu perbuatan yang mubah. Kalau diniatkan menjadi suatu ibadah, ya, maka itu akan bernilai ibadah, ya. Jadi interaksi kita dengan orang lain, ya, kalau diniatkan untuk ibadah, maka dinilai sebagai ibadah, ya. Tidur kita, ya, kalau diniatkan sebagai ibadah, maka akan bernilai ibadah, ya. Makan, minum juga termasuk, ya. Jadi yang pada dasarnya itu hal yang mubah, ya, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka akan dinilai sebagai suatu ibadah, ya. Ini yang ibadah ghairu mahdhah, ya. Jadi tidurnya seseorang, ya, dia meniatkan dengan tidur itu agar apa? Agar badannya sehat, ya. Kenapa? Tentunya manusia butuh istirahat, butuh tidur, ya, agar kembali lagi nanti bisa menyegarkan badannya, menyegarkan otot-ototnya, agar bisa beraktivitas, agar bisa beribadah kepada Allah. Ya, bayangkan kalau kita seharian, ya, begadang, tidak tidur hanya cuma beberapa menit saja misalkan, ya. Bagaimana besoknya akan beribadah dengan tenang, dengan baik, ya. Jadi dengan meniatkan tidur ini untuk ibadah, insya Allah akan bernilai ibadah. Begitu juga makan, ya, kita makan, kita niatkan agar kita kuat, ya, agar kita sehat, bisa beraktivitas, bisa melakukan ibadah, ya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bernilai ibadah, ya. Jadi kita harus pahami, ya, di sini maksud ayat ini adalah menunjukkan apa? Esensi wujud kita, keberadaan kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fal illah al-ghayah li bayanil ghayah wal maqsud min hadzal fi'l lakinnaha qad taqa wa qad la taqa, ya. Jadi huruf lam ini, ya, al-ilah al-ghayah, ya, sebab yang menjadi suatu tujuan, ini sebagai penjelasan yang menjelaskan tujuan dan maksud, ya. Huruf lam ini li, untuk menjelaskan tujuan apa? Tujuan penciptaan manusia. Tujuan kita ada. Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Untuk apa, ya, kita ada di dunia ini, ya. Jadi ini menafikan tujuan-tujuan yang lain. Bukan untuk apa? Kita ada di dunia ini bukan sekedar untuk apa? Ya, bersenang-senang, berfoya-foya, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian
dihabiskan. Seperti itu. Ya, bukan sekedar mencari kebahagiaan di dunia saja, ya, bukan untuk bersenang-senang saja, tapi untuk beribadah, ya. Kemudian tujuan ini qad taqa wa qad la taqa, ya. Maksudnya apa? Bisa terjadi dan tidak terjadi, dan mungkin tidak terjadi, ya. Maksudnya, ya, Allah menciptakan manusia untuk beribadah, tapi ada dari sebagian manusia, sebagian kita, ya, tidak beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menunjukkan bahwa, ya, tujuan kita harus pahami, tujuan kita ada itu untuk beribadah, tapi, ya, tidak mengharuskan, ya, tidak mesti yang terjadi seperti itu. Karena ada sebagian dari kita, sebagian manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Syekh, ya, menggambarkan baraitul qalam li'aktuba bih, ya. Misalkan kita meraut qalam, pena, li'aktuba bih, untuk menulis, ya. Kita meruncingkan pensil misalkan untuk menulis. Tapi apakah mesti kita menulis? Ya, bisa jadi kita taruh saja, ya, bisa jadi kita buang pensil itu, tidak untuk menulis. Begitu juga, ya, kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi bisa jadi dari kita, ya, dari makhluk yang diciptakan itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang harus kita pahami, yang penting di sini adalah kita sudah mengetahui, ya, asalnya kita ada, keberadaan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita merasa, ya, banyak masalah yang menimpa kita, banyak musibah yang menimpa kita, kita harus ingat, ya, tujuan kita apa sih di dunia ini? Untuk beribadah, ya. Jangan sampai dalam kondisi kita susah pun kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita dalam kondisi senang, ya, dalam kondisi bahagia, diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya. Kita jangan lupa tujuan kita apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi baik dalam kondisi senang, susah, ataupun bahagia, ya, lancar rezekinya, kita tetap ingat Allah, ya, kita tetap ingat, ya, tujuan kita ada untuk apa? Untuk beribadah, ya. Kemudian qauluhu rahimahullah qauluhu ta'ala khalaqtu, ya, ai aujadtu wa hadzal ijad masbuq bitakdir. Jadi aku ciptakan, kata Allah, aku ciptakan. Maksudnya apa? Aku adakan dari sesuatu yang tadinya belum ada, ya. Menciptakan berarti mengadakan sesuatu dari yang tadinya belum ada sama sekali. Seperti kita manusia, ya, membuat apa? Kendaraan, membuat mobil, ya. Kemudian manusia membuat mobil itu bukan membuat dari yang sebelumnya tidak ada sama sekali, ya. Sebelumnya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada semuanya, hanya manusia kemudian apa? Menyusunnya, merangkainya menjadi sebuah kendaraan, ya. Tapi Allah menciptakan. Ketika Allah mengatakan khalaqtu, aku ciptakan, Allah menciptakan dari yang benar-benar tidak ada menjadi ada. Kemudian qaulu ta'ala al-jin, ya. Baik. Seperti disebutkan di ayat tadi, bahwa yang dibebani syariat, ya, itu bukan hanya manusia. Yang disuruh untuk beribadah itu bukan hanya manusia, tetapi juga jin, ya. Jin juga mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Yang menerima beban syariat, ya, harus menjalankan syariat, ya, sebagaimana manusia, sama, ya. Jadi jangan kita berpikiran bahwa
hanya manusia saja yang dibebani beban syariat, hanya manusia saja yang disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan. Tetapi juga ada makhluk lain yang tidak kita lihat, yaitu jin, dan mereka juga sama seperti kita menerima beban syariat. Ya, maka dari itu sebagaimana manusia, ya, manusia ada yang baik, ya, ada yang soleh, ada yang mereka beribadah kepada Allah, ya, dengan ibadah yang ya, luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa. Kemudian ada yang ibadahnya cuma sekedar apa? Memenuhi kewajiban saja, yang melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, ada yang melaksanakan juga ibadah-ibadah sunnah dia kerjakan. Ya, ada yang tidak mengamalkan sunnah, tapi hanya melaksanakan ibadah yang wajib. Ya, ada yang tidak mengerjakan atau melakukan kewajiban. Ya, jadi manusia berbeda-beda. Begitu juga, ya, jin juga berbeda-beda sebagaimana manusia. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik, ya, dan kami, ya, mereka mengatakan, ya, dari kami ada yang soleh, berarti kalau ada yang soleh ada yang tidak soleh, ada yang tidak baik, ya, ada yang rajin beribadah, ada yang tidak rajin beribadah, ya. Kunna tara'iqa qidada, ya, dan mereka itu juga sama seperti kita, ya. Mereka berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, ya, berfirqah-firqah, sama seperti manusia, ya. Ada yang firqah manusia, ya, sebagaimana kita ketahui banyak, ya. Ada yang Syiah, Murji'ah, Khawarij dan sebagainya. Begitu juga bangsa jin. Dan mereka juga berbeda-beda dalam pemahaman, dalam agamanya, ya. Dalam agama, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ya, Katolik, sebagaimana manusia. Dan yang Muslim pun ada yang soleh, ya, ada yang fajir, ya, ada yang suka bermaksiat, sama seperti kita. Kemudian al-jin, ya, hum alamun ghaibi makhfiyun anna. Jin ini adalah makhluk gaib yang tidak nampak, tidak bisa kita lihat. Ya. Walihada ja'at al-madah min al-jim wan nun. Ya. Maka kata jin ini tersusun dari jim, nun, dan nun. Nah, dari perpaduan kata ini itu juga ada muncul kata-kata yang serupa, yang mempunyai makna yang sama antara jim dan huruf nun. Wahuma yadullani ala al-khafa wal istitar, ya, dan kedua huruf ini menunjukkan apa? Al-khafa, ya, sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yang tersembunyi, wal istitar, ya, dan terhalang dari pandangan. Wa minhu al-jannah, ya, contohnya al-jannah, ya, jadi ada al-jin, ada al-jannah yang sama-sama terdiri dari huruf jim dan nun. Al-jannah itu, ya, tidak kita lihat di dunia, ya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ma'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia ini tentunya, ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh manusia, ya. Kemudian wal jinnah, ya, wal jinnah ini sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam Al-Quran, ya, perkataan kaum musyrikin, ya, untuk mensifati Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ambihi jinnah, ya, apakah Muhammad itu punya sifat gila, ya, jadi jinnah itu gila di sini. Kemudian ada juga kata lain yang serupa, al-junnah, ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-junnah itu adalah perisai, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, as-siyamu al-junnah, ya, puasa itu adalah perisai, ya. Tapi dalam hal ini perisai yang tidak
tidak kita lihat ya, tidak nampak. Kemudian qauluhu al-ins. Al-ins sumu bidzalik li'annahum la ya'ishuna biduni inas ya. Dinamakan al-ins manusia ya. Karena apa? Mereka tentunya mereka hidup, mereka tidak bisa hidup biduni inas ya, tanpa bersosialisasi ya, tanpa bersosialisasi dengan manusia lainnya, tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya ya. Fahum ya'nas ba'duhum bi ba'd yataharrak ba'duhum ila ba'd ya. Jadi manusia ini saling saling membutuhkan ya, saling menghibur satu sama yang lain dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Tidak mungkin ada manusia bisa hidup sendiri ya. Ya, kalau mungkin kalau kita bayangkan ada seseorang yang hidup sendiri ya di hutan, pasti akan menemui banyak kesulitan ya, akan merasakan kesepian ya, ketidaktenangan dalam hatinya. Karena itu bukan fitrahnya manusia untuk hidup sendiri. Kemudian qauluhu illa liya'budun ya, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Fusira ditafsirkan juga illa liwahidun ya, kecuali untuk mengesahkan Allah ya. Wa fusira bima'na yatadalluna li bitta'ah fi'lan lil ma'mur ya. Jadi bermakna juga apa? Merendahkan diri ya di hadapan Allah ya. Seseorang itu merendahkan dirinya, ya, merasa dirinya rendah, merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bahkan oleh Allah. Wa tarkan lil mahdzur, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa min ta'atihi an yuwahhida subhanahu wa ta'ala fa hadhihi hiyal hikmah min khalqil jin wal termasuk ketaatan ya, orang adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah termasuk inilah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Walihada a'tallahu al-bashar uqulan ya, maka karena itu Allah mengkaruniai manusia itu apa? Akal, untuk berpikir, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Wa arsala ilaihim rusulan, dan mengirim atau mengutus para rasul ya, untuk menunjukkan jalan bagi manusia bagaimana agar bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala alaihim kutuban ya, dan menurunkan kepada mereka para kitab-kitab ya, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup mereka. Walau kana al-ghard min khalqihim kal ghardi min khalqil bahaim la da'atil hikmah min irsalir rusul wa inzalil kutub ya. Jadi seandainya tujuan dari penciptaan manusia itu seperti penciptaan bahaim ya, hewan, la da'atil hikmah min irsalir rusul, maka akan hilang hikmah dari diutus rasul ya. Untuk apa diutus rasul kalau seandainya tujuan manusia itu sekedar seperti apa? Seperti tujuan diciptakannya bahaim ya, hewan ya. Untuk apa ada rasul? Karena tentunya berbeda ya tujuan penciptaan manusia dan penciptaan hewan ya. Kalau hewan diciptakan ya, salah satunya untuk apa? Untuk melengkapi ya kita, melengkapi kebutuhan manusia ya, untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia ya. Dan setelah itu apakah mereka akan dihisab ya? Apakah mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ya, hewan-hewan ini? Tentu tidak ya. Jadi kita lihat ya, di alam ini hewan-hewan ya, mungkin dari mereka sering ada yang bertarung ya, memakan satu sama lain ya, ada rantai makanan, hewan ini memakan hewan ini dan seterusnya ya. Kita berpikir, kita sering melihat mereka banyak melakukan kezaliman
Ya, betul ya. Antara sesama hewan. Karena sampai melukai, sampai ya menanduk misalkan, menggigit, membunuh, ya, memakan. Itu terjadi di dunia hewan. Ya, sering kita lihat seperti itu. Tapi apakah mereka akan dihisab? Ya. Apakah mereka seperti manusia? Tentu tidak ya. Betul, mereka akan dibangkitkan. Kalau Allah Ta'ala wa idzal wuhusyu husyirat, ya. Dan ketika binatang-binatang itu dikumpulkan, iya. Mereka binatang-binatang ini akan dikumpulkan, akan dibangkitkan kembali, tapi bukan untuk apa? Dihisab. Mereka akan dikisos satu sama lain, ya. Akan ditegakkan keadilan di antara mereka. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa nanti ada kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, itu akan mendapatkan keadilan di akhirat, ya, akan dikisos, ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, dikatakan kunu turaban, ya, jadilah kalian tanah. Mereka semua hewan-hewan ini akan menjadi tanah, ya. Maka dan di saat itu ketika melihat peristiwa itu, maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya seandainya saja aku adalah tanah. Seperti apa? Seperti hewan-hewan ini yang tidak dihisab setelahnya. Ya. Tapi adapun manusia, ya tentunya segala apa yang kita lakukan, ya, segala perbuatan manusia akan dihisab, akan dimintai jawabannya nanti di akhirat, ya. Kemudian setelah itu manusia akan masuk ke surga atau ke neraka, ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Beda dengan hewan. Kalau hewan sudah selesai, sudah menjadi tanah, tidak ada yang masuk neraka, tidak masuk surga, ya. Tapi mungkin sebagian kita bertanya, ya, atau pernah mendengar ada beberapa hewan yang disebutkan masuk surga, ya. Seperti apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian apa? Ada yang menyebutkan pula unta Nabi Soleh. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, ya, apakah hewan-hewan ini secara ainnya, zatnya itu masuk surga, ya. Jadi apakah hewan ini yang di dunia ini nanti ya sama dengan yang di surga? Jadi yang di dunia ini masuk surga? Wallahu a'lam bishawab, tidak demikian, ya. Tidak demikian, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang itu, ya, bahwa hewan yang di dunia ini nanti masuk surga, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun jika ada pertanyaan apakah ada hewan di surga? Ada, ya. Jawabannya ada. Banyak ayat yang menyebutkan tentang hal itu, ya. Walah min thairin mimma tashtahun, ya. Ada daging burung yang bisa kita nikmati di surga, ya. Ada hewan di surga. Disebutkan juga di hadis tentang apa? Ya, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, apakah ada hewan di surga? Ya, kemudian Nabi mengatakan ada khoil, ya. Iya, ada khoil. Khoilnya ini, khoil itu dari apa? Dari yakut yang berwarna merah. Seperti batu permata yang berwarna merah, ya. Itu. Jadi di sini dalil-dalil ini menjelaskan ada hewan di surga, tapi bukan hewan-hewan yang di dunia kemudian masuk surga, ya. Bukan. Dan sebagian dari kita itu beranggapan, ya, saya pernah melihat, ya, ada spanduk, ya,
kuantarkan kau ke surga, ya. Kambingnya terbang membawa orangnya ke surga. Jadi bukan sebagian orang memahami bahwa kambing yang dia beli, yang dia sembeli itulah yang nanti dia masuk surga, membawanya ke surga. Ya, bukan seperti itu pemahamannya. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga di hadis ya bahwa ada seorang sahabat yang berinfak onta yang ada tali kekangnya. Ya, kemudian kemudian Nabi mengatakan, yang kau akan mendapatkan saya lupa ya, kalau tidak salah 700 kali lipat. Yang kau akan mendapatkan 700 kali lipat ya, hewan yang seperti unta yang seperti itu ya di surga nanti. Apakah ini berarti untanya itu masuk surga? Bukan ya. Kalau yang semisal itu iya ya. Tapi bukan secara ainnya. Ya, secara ainnya. Jadi yang di surga ini benar-benar masuk ke surga. Yang di dunia ini benar-benar masuk ke surga ya. Baik. Kemudian ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد ya. Di surat Al-Qasas ayat 85, fala budda an yaruddaka ila ma'adin tujaza ala amalik in khairan fa khair. Ya, jadi dalam ayat ini ya Allah mengatakan apa? Sesungguhnya yang mewajibkan kamu, yaitu Allah, wahai Muhammad, yang mewajibkan kamu untuk melaksanakan ya hukum-hukum Al-Quran. Sesungguhnya dia akan benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali ya. Fala budaan yaruddak ila ma'ad. Ya, jadi Allah pasti akan mengembalikanmu ke tempat kembali, ya, dan engkau akan diberikan balasan atas amalanmu di dunia ini. In khairan fa khair. Ya, jika amalan itu baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarr, ya. Dan jika amalan itu amalan buruk maka akan diberikan balasan keburukan pula. Walisatul hikmah min khalqihim naf'allah ta'ala. Ya, jadi bukan tujuan penciptaan manusia adalah untuk memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sama sekali tidak ya. Jadi tujuan diciptakan manusia itu bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ya. Kenapa? Wa hada laysa iqradan lillahi subhanahu. Ya, afwan. Ini ya, tujuan penciptaan manusia bukan memberikan manfaat kepada Allah. Kenapa? Walaupun manusia itu tidak beribadah sama sekali kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan menguasai kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya, tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah, tidak akan berpengaruh kepada Allah sama sekali. Ya, adanya manusia yang taat maupun tidak berpengaruh kepada Allah. Ya, tidak akan menjadikan Allah semakin kaya, semakin kuat, semakin berkuasa, tidak. Tapi itu kembali lagi kepada kita sebagai manusia, ya, akan bermanfaat kepada kita. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa dengan kita sering beribadah kepada Allah akan semakin kuat, ya, tidak. Tapi justru itu bermanfaat bagi kita sendiri, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya, tidak membutuhkan apapun dari manusia, dari makhluknya. Ya, maka dari itu Allah Taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Ya, artinya apa? Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, ya. Dan aku wa ma uridu ay yut'imun, aku tidak menghendaki
agar manusia itu apa? Memberikan makan kepadaku. Allah tidak butuh rezeki dari manusia. Allah tidak butuh manusia memberi makan Allah. Ya. Kenapa? Justru sebaliknya, ya. Merekalah, kitalah, Allah, manusialah yang membutuhkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun wa amma qauluhu ta'ala ma dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ya. Adapun di ayat lain disebutkan bahwa apa? Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman, ya, hasanan, qardan hasanan, pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lah, ya, ad'afan katsira. Ya, Allah akan memberikan melipat gandakan gantinya, ya, dengan yang lebih banyak. Ya. Maksudnya apa? Di sini seolah di ayat ini seolah menunjukkan Allah itu membutuhkan makhluk, ya, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Berarti apa? Allah meminjam, ya, bukan seperti itu, ya. Fahadza laisa iqradan lillahi subhanahu, dan ini bukan berarti pinjaman untuk Allah, bukan berarti pinjaman untuk Allah. Kenapa? Karena huwa ghaniyun anhu, Allah tidak memerlukan itu, Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Lakinnahu subhanahu syabbaha muamalat 'abdihi lahu bil qardi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan perbuatan, ya, hambanya itu kepadanya seperti pinjaman, ya, seperti pinjaman. Li'annahu la budda min wafaihi, karena Allah pasti memenuhinya, ya. Kalau manusia meminjam belum tentu akan dikembalikan, ya. Tapi Allah, ya, dalam hal ini, ya, dengan perumpamaan, ya, Allah meminjam maka pasti Allah akan mengembalikannya, ya. Yang bermakna apa? Ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan, maka Allah akan balas, ya, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, ya. Li'annahu la budda min wafaihi fa ka'annahu iltizamun minallahi subhanahu an yuwaffiyal 'amil ajra 'amalihi kama yuwaffil muqtarid min man aqradahu, ya. Ya, seakan-akan ayat ini menunjukkan keharusan Allah untuk memenuhi balasan bagi orang yang beramal. Seperti orang yang berhutang harus membayar hutangnya, ya. Maka Allah pasti akan membalasnya. Ketika seseorang melakukan suatu, ya, kebaikan, Allah pasti akan membalasnya. Berapa menit? Masih lama. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Kemudian dalil berikutnya, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Jadi wa laqad ba'atsna fi kulli ummah, ya, sungguh telah kami mengutus, ya, seorang rasul untuk setiap umat, ya, untuk menyerukan apa? Ubudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, ya. Walaqad, ya, jadi lam ini, ya, al-lam qasam, ya, sumpah. Dan jawabannya apa? Jawaban sumpahnya, jawaban qasamnya itu muqaddarah, ya. Muqaddarah artinya, ya, tersembunyi. Ya, Allah bersumpah dengan apa? Tidak disebutkan. Ini tersembunyi. Jadi ada sumpah yang Allah sebutkan, ya. Wasyams, ya, dengan apa? Dengan apa? Matahari, ya, demi matahari. Wasyamsi wa duhaha. Ya, tapi ini sekali lagi, ya, sebagaimana yang kita pernah pelajari, hanya Allah yang berhak bersumpah dengan nama, dengan makhluk-makhluknya. Sementara kita tidak boleh untuk bersumpah dengan makhluk, ya, demi langit, ya, nggak boleh seperti itu, ya. Adapun Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya,
ya demi langit, demi matahari dan sebagainya. Kemudian ba'atsna, ya ba'atsna ay akhrajna wa arsalna fi kulli ummah. Ya, jadi kami utus ya fi kulli ummah, kepada setiap umat. Wal ummah huna at-ta'ifa minan nas. Ya, wa tutlaqul ummah fil Qur'an al arba'ati ma'anin. Jadi umat ya di ayat ini adalah ta'ifah atau kelompok manusia, ya sekelompok manusia. Wa tutlaqu ummah fil Qur'an ala arba'ati ma'anin. Jadi dalam Al-Qur'an itu kata ummah itu ada 4 makna, ya. Kata umat, ummatun, ummah, ya, atau diartikan umat itu ada 4 makna di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu at-taifah, ya, kelompok. Kama fi hadhil ayat, di mana ayat ini, ya, fi kulli ummatin, setiap umat, ya, setiap kelompok manusia. Kemudian yang kedua al-imam. Wa minhu qaulu ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, ya. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini bukan umat, ya, tapi imam, teladan. Qanitan lillah, yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat yang kedua artinya imam, ya. Imam yang diikuti, yang diteladani, ya, yang menjadi teladan. Kemudian berikutnya artinya al-millah, ummah, ya, yang makna ketiga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, makna ummah adalah al-millah, ya, agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummah, ya, sesungguhnya kami mendapati, ya, nenek moyang kami apa? Ala ummah, memeluk agama, ya, memeluk suatu agama. Jadi bisa diartikan juga agama, ya. Kemudian arti yang keempat, makna yang keempat dari al-ummah adalah apa? Az-zaman. Wa minhu qaulu ta'ala wadzakara ba'da ummah, ya. Dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Jadi ummah di sini itu waktu, zaman, ya. Itulah 4 makna dari ummah, ya. Ini ketika seperti di dalam kisah Nabi Yusuf, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada salah seorang yang pernah dipenjara bersamanya agar menyampaikan kepada raja, ya, bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Akan tetapi orang ini lupa, ya. Lupanya itu sampai bertahun-tahun, ya, sehingga menjadikan Nabi Yusuf tetap di penjara. Dan ketika raja ini bermimpi, ya, barulah orang ini teringat dengan Nabi Yusuf yang masih di penjara, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dan dia teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu, ya. Di sini ummah beberapa waktu, beberapa masa, ya. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu, ya, pembahasannya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kita buka sesi pertanyaan, ya. Baik.
Bismillah, Ustadz, apakah bentuk kejujuran merupakan salah satu bentuk tauhid? Ya, semisal dia atau seseorang tersebut sering berbohong. Ya, apakah kejujuran merupakan salah satu bentuk tauhid? Ya, tentunya seorang muwahhid, ya, seorang yang bertauhid, ya, itu akan tercermin dalam perilakunya adalah kejujuran, ya. Ini salah satu cerminan dari seseorang yang bertauhid, ya. Adapun yang dimaksud di sini, kalau apakah kejujuran itu orang yang sering berbohong itu menunjukkan bahwa dia tidak mentauhidkan Allah, ya. Mungkin dalam yang dimaksud, apakah ini menunjukkan bahwa orang itu tidak mentauhidkan Allah, ya, dalam mungkin dari tiga macam tauhid, ya, dalam hal rububiyah, ya, atau uluhiyah, atau asma wa sifat, ya. Tentu mungkin saya lihat pertanyaannya, mungkin dia sering berbohong, ya, dalam hal muamalah, ya, dengan temannya, ya, dengan orang lain, dengan keluarganya. Tentu ini, ya, mengurangi, sebagaimana kita ketahui, ya, iman itu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Tapi ini tentunya tidak sampai menghilangkan, ya, tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, ya. Kalau misalkan seandainya orang ini tidak melakukan, ya, kebohongan yang bisa mengeluarkan dia dari tauhid itu. Contohnya berdusta, ya, berbohong, ya, yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, ini sebenarnya harus dirinci, ya. Contohnya dia berdusta bahwa ayahnya didatangi malaikat Jibril, ya, kemudian mengaku sebagai nabi. Ya, ini sudah jelas. Kalau yang seperti ini, ya, tentu ini sudah keluar dari tauhid, ya. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah, ya, berbohong, ya, berbohong yang tidak sampai mengeluarkan dia, ya, dari Islam, ya, maka dia masih tetap mentauhidkan Allah, ya, tetap sebagai seorang muslim yang dianggap sebagai seorang muslim, tentu dengan iman yang berkurang karena perbuatan buruknya, karena kemaksiatannya tersebut. Mungkin itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, bisa diulangi? Oh iya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Tapi kita pernah mendengar bi abi anta wa ummi, ya. Atau dan yang semisalnya. Itu sebenarnya sebagai ungkapan saja dalam bahasa Arab, ya. Itu ungkapan, ya, sumpah itu tidak menunjukkan suatu pengagungan terhadap zat tersebut, ya. Jadi berbeda. Kalau kita mengatakan, ya, misalkan demi matahari, ya, dengan kita meyakini, ya, kita mengagungkan matahari, ya, ini tidak boleh. Tapi ada memang Arab seperti itu, dan itu tidak diniatkan sebagai suatu bentuk pengagungan terhadap makhluk itu, ya. Jadi hanya seperti kebiasaan mereka saja seperti itu, ya.
Ada lagi? Misalnya bisa dipahami ya? Itu bukan sumpah yang seperti sebagaimana kita pahami, kita bersumpah dengan sesuatu yang kita agungkan. Begitu. Kalau yang dilarang itu kita bersumpah ya kita menganggap sesuatu itu kita agungkan, ya sebagaimana kita mengagungkan kepada Allah. Itu yang jelas tidak boleh, ya. Iya, tentu kalau seseorang itu yang melakukan hal tersebut ya bersumpah demi apa, misalkan demi apa pohon ya, demi jin ya, demi apa dewi ini itu sering kita dengar ya. Tentu ya mereka pasti kita tahu, kita paham mereka bersandar gitu, ya. Tapi tentu dalam hal ini kita mesti bedakan ya, kita mesti bedakan ya antara mereka yang bersumpah dengan makhluk tersebut ya dan yang tidak, dan atas ketidaktahuan mereka dulu. Kalau mereka mengatakan hal itu karena nanti hukumnya berbeda, ada tafsilannya lagi ya, ada tafsilannya lagi. Jadi yang dilarang di sini ya seperti dia sebenarnya mengetahui ya, pertama tadi yang kalau dia tidak mengetahui itu hukumnya berbeda ya. Tapi kalau dia mengetahui ya itu tidak boleh, kemudian dia bersumpah dengan makhluk itu ya dengan mengagungkannya, ini jelas haram ya. Mungkin itu bisa dipahami apa? Iya. Baik, ada lagi? Tadi kan bangsa manusia kan akan dihisab, sedangkan hewan itu mereka akan dikisos sesama mereka dan dijadikan rata. Apakah untuk bangsa jin juga dihisab seperti manusia, dan apakah ditujukan seperti itu? Apakah ada penjelasannya? Iya. Kalau manusia ya dan hewan itu nanti akan dikisos ya, akan ditegakkan keadilan nanti di akhirat ya. Adapun untuk jin, saya walau alam ya, saya belum tahu ya. Apakah nanti akan ada kisos juga seperti hewan ini ya, atau seperti manusia? Namun yang sampai yang saya pelajari itu baru hewan ya, manusia dan hewan. Untuk jin walau alam saya belum tahu ya. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan untuk hal ini jadi PR buat Ana pribadi ya, insya Allah saya cari jawabannya nanti. Sudah? Baik. Sudah ditutup ya.